Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel adalah satu rangkaian yang tidak dapat terpisah. Itu bagaikan kalung mutiara yang dimiliki oleh seorang perempuan yang mengikatkannya di leher mereka. Jika salah satu dari butir mutiara tersebut terjatuh, maka yang lainnya juga akan ikut terlepas. Jika seseorang salah memahami tentang hukum Taurat dan menganggap bahwa ini terlalu sulit, ini bisa saya jangkau, ini bisa saya lakukan, maka hukum Taurat yang ia pahami itu tidak menjadi sempurna. Itulah sesuatu hal yang keliru yang dipahami oleh orang-orang yang terjebak dalam ortodoksi dan menjadikan diri mereka sebagai bagian dari legalisasi hukum Taurat itu yang menjadikan mereka begitu munafik. Nampaknya menjadi orang yang begitu saleh di depan orang banyak, tetapi di balik layar mereka adalah orang-orang yang begitu arogan, yang tidak melakukan hukum itu dengan penuh dan memilah-milah apa yang mereka akan lakukan. Saudara, apa yang kita pahami terkait tentang nats yang kita dengarkan hari ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tentu ketika kita mendengarkan hal ini, kita harus merujuk kepada prinsip ketika hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Titik berangkat kita adalah, Aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Tentu jika kita memahami hal ini sebagai aspek tentang kasih dan menyayangi, maka Allah itu adalah menjadi cinta pertama. Ini tidak bisa dilupakan. Ada orang yang memiliki pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang utama baginya, tetapi lebih tertarik dengan pekerjaan sampingannya. Karena ia mendapatkan keuntungan dari pekerjaan sampingannya, akibatnya ia lupa dengan pekerjaan utamanya. Ia melupakan cinta pertamanya. Dan ia membuat opsi-opsi lain karena ia merasa bahwa ada sesuatu hal yang perlu ditambahkan. Jika ada sesuatu hal yang kita tambahkan dalam keberimanan kita, maka di sanalah kekeliruan itu terjadi. Jika ada orang yang menganggap bahwa Allah itu yang begitu transenden, yang tidak dapat dijangkau oleh daya manusia dalam kognisi, dalam cara manusia itu bertindak dan berpikir, maka ada satu kekeliruan yang terjadi, dan itu ternyata telah terjadi kepada bangsa Israel pasca pembuangan mereka, keluarnya mereka dari perbudakan Mesir. Dan itu sebelum hukum Musa diberikan kepada mereka. Lihatlah, sebelum Musa turun untuk memberikan hukum Taurat itu, orang-orang Israel telah mendirikan bagi mereka
patung lembu emas. Dan lihatlah, ini menjadi sesuatu hal yang signifikan. Cara pikir manusia ingin bisa menjangkau sesuatu yang bersifat realitas. Dan akibatnya menjadikan Tuhan yang bisa mereka jangkau dan yang bisa mereka lihat dan yang mereka anggap bisa berada bersama-sama dengan mereka. Kekaburan ini membatasi cara mereka memandang Allah. Ketika Allah itu bersifat transenden, ternyata kita menyikapi sesuatu hal yang berbenturan, dan itulah yang membatasi ruang gerak itu. Kita lupa bahwa Allah itu adalah imanen. Dia adalah omnipresent. Dimanapun kita berada, Ia berada. Itu mengapa Yesus Kristus disebut sebagai Immanuel, bahwa Allah beserta dengan kita. Ternyata ini ingin membongkar paradigma berpikir masa-masa pasca pembebasan dari Mesir kepada kita pasca pencarian Allah dalam pemahaman yang keliru. Di dalam Kristus kita menemukan kebenaran itu. Maka saudaraku, jangan pernah saudara menambah-nambah tentang seluk-beluk keberimanan saudara. Jangan saudara mengira ketika aku sudah mendirikan patung yang luar biasa menyerupai Yesus Kristus maka aku sudah hebat. Tidak. Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah bukan bayang-bayang, melainkan substansinya. Jika saudara membuat itu sebagai bayang-bayang, itu bukan substansi. Itu hanya bayang-bayang. Yang kita butuhkan saat ini adalah iman yang menjawab segala persoalan. Bukan iman yang menambah-nambah. Dan itulah kekeliruan yang terbesar. Maka lihatlah rangkaian hukum yang begitu utuh ini. Sehingga kita harus berangkat dari cara kita mengasihi Allah dengan sempurna. Sehingga ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan merujuk kepada esensi yang sungguh-sungguh benar itu. Dan tidak merusak hakikat Allah karena cara kita berpikir yang keliru. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberikan pengertian kepada saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa atas hukum yang telah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Supaya kami benar-benar mengasihi Engkau. Tidak membuat rujukan-rujukan yang tidak benar atas kesalahpahaman kami untuk mengerti. Tetapi kami berada di dalam kebenaran itu. Tunduk kepada esensi yang benar bahwa Engkau adalah Allah yang sejati. Ampunkan Tuhan kesalahan, kekurangan dan kekeliruan kami. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.